Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sungguh bersyukur kita dapat menikmati lagi hari yang baru hari ini. Semoga kabar saudara semuanya baik, sehat, dan tetap semangat ya. Marilah sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita teduhkan hati kita dan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya yang memandu kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ketika kami boleh melewati malam dalam istirahat kami dan menikmati lagi hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sungguh bersukacita karena kami percaya Engkau juga yang akan bersama dengan kami, menyertai, menolong, dan memberkati kami dalam sepanjang hari yang akan kami jalani dan dalam semua aktivitas yang akan kami lakukan. Karena itu penuhkanlah hati kami dengan sukacita untuk boleh menyambut firman-Mu yang senantiasa mengajar kami dan memandu kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, renungan kita hari ini Jumat 27 Juni 2025 berjudul Keraguan dan Ketidakpercayaan, didasarkan pada kitab 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 hingga 16. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Sesudah kematian Ahab, Moab memberontak terhadap Israel. Pada suatu hari Ahazia jatuh dari terali di kamar atas miliknya yang ada di Samaria, sehingga jatuh sakit. Kemudian ia mengirim utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, tanyakanlah kepada Baal-zebub, ilah di Ekron, apakah aku ini akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Elia, orang Tisbe, "Pergilah segera menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu pergi untuk bertanya kepada Baal-zebub, ilah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan turun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu Elia pergi. Ketika utusan-utusan itu kembali kepada raja, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu sudah kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada orang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Kembalilah kepada raja yang telah mengutus kamu dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh bertanya kepada Baal-zebub, ilah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan turun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.' Ia bertanya kepada mereka, 'Bagaimana rupa orang yang datang menemui kamu dan mengatakan perkataan ini kepadamu?' Jawab mereka kepadanya, 'Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya.' Kata raja, 'Itu Elia, orang Tisbe.' Lalu raja mengutus seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya kepada Elia. Perwira itu naik menemui Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit dan berkata kepadanya, 'Abdi Allah, raja bertitah, turunlah.' Jawab Elia kepada perwira itu, 'Kalau aku ini abdi Allah, biarlah api turun dari langit dan memakan habis engkau serta ke-50 anak buahmu.' Lalu turunlah api dari langit dan memakan habis dia serta ke-50 anak buahnya. Kemudian
raja mengutus lagi kepadanya seorang perwira lain dengan ke-50 anak buahnya. Katanya kepada Elia, "Abdi Allah, beginilah titah raja, turunlah segera." Tetapi jawab Elia kepada mereka, "Kalau aku ini abdi Allah, biarlah api turun dari langit dan memakan habis engkau serta ke-50 anak buahmu." Lalu turunlah api Allah dari langit dan memakan habis dia serta ke-50 anak buahnya. Kemudian raja mengutus lagi perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Perwira yang ketiga itu naik, dan sesudah sampai ia berlutut di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang terdahulu beserta ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Malaikat Tuhan berfirman kepada Elia, "Turunlah bersama dia, jangan takut kepadanya." Lalu Elia bangun dan turun bersama dia menghadap raja. Elia berkata kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, ilah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk dimintai petunjuk dari firman-Nya. Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti mati." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana ada keraguan akan Tuhan, di situ ada ketidakpercayaan akan Tuhan. Di mana ada ketidakpercayaan pada Tuhan, di situ ada penolakan terhadap kasih dan pertolongan Tuhan. Pernyataan ini menegaskan kepada kita bahwa penolakan terhadap kasih dan pertolongan Tuhan bermula dari keraguan akan Tuhan dalam hidup kita. Kisah Ahazia, Raja Israel, dapat menjadi cerminan tentang bagaimana keraguan akan Tuhan dapat melemahkan iman, menghilangkan kemampuan untuk berpikir jernih dalam mengambil keputusan tepat, dan pada akhirnya berujung pada penolakan terhadap kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Saat Ahazia mengalami penyakit yang mengancam nyawanya, alih-alih mencari pertolongan kepada Tuhan, ia justru berpaling kepada dewa asing, Baal-zebub. Tindakannya ini mencerminkan keraguan dan penolakannya terhadap Tuhan. Maka Tuhan mengutus Elia untuk mengingatkan Ahazia bahwa mencari pertolongan kepada Baal-zebub adalah sebuah keputusan fatal. Namun Ahazia menolak peringatan Tuhan. Akibatnya ia tidak hanya gagal sembuh, tetapi juga semakin menjauh dan hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saat menghadapi berbagai persoalan kehidupan, siapa yang kita harapkan dan andalkan untuk menolong? Harapkanlah dan andalkanlah Tuhan. Jangan ragu untuk berserah kepadanya. Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh meneguhkan dan menguatkan hati kita, bahwa sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, Ia selalu ada bagi kita, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Tuhan sungguh mengasihi kita dan selalu berkarya dalam setiap momen kehidupan kita. Karena itu
tetapkanlah hati saudara-saudara. Jangan pernah sekalipun dan sedikit pun berpaling darinya dan mengharapkan pertolongan kepada yang lain selain kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang senantiasa setia menolong kita. Kiranya hari ini kita jalani dengan langkah yang mantap, baik senang atau susah, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, baik dalam sehat maupun sakit. Dalam segala keadaan, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami dalam segala keadaan dan situasi yang paling berat dan pahit sekalipun. Tak pernah kami ditinggalkan, tak pernah kami dibiarkan, walaupun terkadang perasaan kami berkata demikian, oleh karena fakta kehidupan yang begitu menekan. Namun pagi ini kami diingatkan oleh firman-Mu, bahwa dalam segala keadaan, dalam segala situasi, bahkan yang sangat menekan sekalipun, tak pernah kami dibiarkan dan ditinggalkan sendiri. Tuhan bersama dengan kami dan selalu menolong kami. Karena itu, kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menolong kami dan menjaga hati kami sedemikian rupa, agar tidak berpaling dari Tuhan, agar tetap yakin dan percaya akan pertolongan-Mu, agar tetap teguh dan senantiasa menjadi semakin kokoh dalam segala situasi kehidupan kami. Ajarlah kami terus dan tetap setia kepada Tuhan, seperti yang Engkau juga boleh nyatakan kepada kami dalam kesetiaan kasih setiamu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Mohon berkat dan pertolongan Tuhan untuk mengokohkan dan meneguhkan kami yang mungkin sedang dalam berbagai-bagai pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, pergumulan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, pergumulan dalam pendidikan, dalam pekerjaan dan usaha, dan dalam berbagai-bagai pergumulan. Kami mau terus menyerahkan diri kami di dalam pertolongan dan kuat kuasa-Mu yang senantiasa nyata dan hadir dalam kehidupan kami. Karena itu, kami serahkan hari ini, kami serahkan hidup kami dan segala sesuatu yang akan kami kerjakan hanya dalam berkat dan kasih sayang Tuhan yang selalu merangkul dan mendekap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.